Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak tidak tampilkan dulu muka Bapak ya, karena lagi gak enak badan, mukanya nanti jelek. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yang berkenaan tentang momen gaya dan momen inersia. Kemudian pada kesempatan ini bagaimana hubungan antara momen gaya dengan gerakan benda. Akan Bapak jelaskan hari ini. Oke, pertama ini bisa kalian cek ya di WA kalian yang materi ini. Ada Bapak udah kasih materi ya. Jadi torsi itu ya, torsi itu tidak hanya rumusnya itu adalah yang ini. Ya, rumusnya itu tidak hanya yang ini. Tapi torsi itu rumusnya jadi bisa yang ini juga nih. Nah, yang ini. Di torsi itu kan kita ketahui bahwa torsi itu adalah F dikali dengan R ya, atau R kecil mau R besar. Gaya dikali dengan lengan gaya. Torsi juga ya dirumuskan dengan I dikali dengan alfa. I kali alfa. Apa itu I? I adalah momen inersia dan alfa adalah percepatan sudut ya, percepatan sudut. Alfa itu adalah percepatan sudut, di mana alfa itu adalah A per R. Atau kalau mau A sama dengan alfa dikali dengan R. Nah, ini ingetin yang ini. Oke, itu ya. Jadi torsi itu bisa dirumuskan dengan ini, hubungan dengan gerakan benda ya, hubungan dengan gerakan benda. Nah, itu ya. Kemudian oke, paham ya. Nah, kalau udah paham, kemudian ketika benda bergerak, ternyata benda juga memiliki namanya energi kinetik rotasi. Jadi kalau ada benda yang berputar, dia ada bola yang berputar, nah itu dia memiliki energi kinetik yang namanya energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi. Gimana rumusnya? Yaitu setengah dikali dengan I dikali dengan I itu yang tadi udah ya, dikali dengan omega kuadrat. Apa itu omega? I itu kan momen inersianya benda tersebut. Omega itu apa? Omega itu adalah kecepatan apa? Kecepatan sudut ya, sudut. Oke. Satuannya apa? Satuannya adalah radian per sekon ya. Omega itu adalah V dibagi dengan R ya, atau V sama dengan omega dikali dengan R. Nah, ini kalian apakan rumus ini? Yaitu jadi ada energi kinetik rotasi. Jadi ketika dia memutar, dia memiliki energi kinetik rotasi. Ya. Bisa dipahami? Oke, next. Nah, ini yang membedakan antara materi dulu dengan materi yang lain. Kalau di kelas 10, benda apapun, bendanya itu anggap ini melingkar bola, atau bendanya itu dalam keadaan kotak ya, itu kalau di kelas 10 itu dianggap translasi ya, dianggap translasi. Apa itu translasi? Gerak lurus saja. Jadi bola atau kotak atau benda apapun
Ketika dia bergerak, di mana lantainya dianggap licin, maka bayangkan, jadi si bola itu tidak bergeraknya itu tidak memutar, tapi dia bergeser. Jadi dianggap seperti itu waktu kalian kelas 10. Karena kalian sekarang sudah mempelajari torsi, maka ada istilah yang namanya gerakan menggelinding. Apa itu menggelinding? Bola kalau dikatakan menggelinding, dia bertranslasi, bolanya pindah. Tapi dia sambil berpindah, dia akan sambil berputar. Namanya menggelinding. Contohnya apa? Contohnya adalah bola atau misalnya roda pada motor. Ya, ban motor. Jadi kalau di kelas 10, itu ban motornya itu tidak muter, tapi dia tiba-tiba bergerak. Nah, untuk di kelas 11 diketahui harus juga menggelinding. Maka energi kinetiknya tambahkan saja energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Namanya energi kinetik total ketika dia menggelinding. Gitu. Nah, ini yang rumus yang udah kalian pelajari dulu, setengah mv kuadrat kecepatan gerakan rodanya dalam keadaan translasi ditambah dengan setengah I omega kuadrat putarannya, kecepatan muternya berapa, gitu ya. Ini beda ya, tapi keduanya ada hubungannya, yaitu omega sama dengan V dibagi dengan R ya, ingetin itu. Oke. Nah, silahkan kalian bisa pause videonya, enak ya. Oke, Bapak lanjut lagi untuk materi selanjutnya. Nah, bagaimana solusi-solusi yang terjadi ketika benda-benda mengalami menggelinding ya. Bapak sudah coba buat ininya, mudah-mudahan bisa lah kalian pahami ya. Coba ke sini ya, mudah-mudahan kalian bisa pahami dan Bapak benar-benar bisa menjelaskan. Ini adalah kasus-kasus terjadi pada benda ya, kasus-kasus yang terjadi pada benda. Oke, benda yang bergerak. Maaf. Coba next. Oke, yang ini. Oke. Yang pertama, misalnya ada sebuah buah bola. Ini ada bolanya bola berputar. Itu menggelinding ke bawah, ya. Bola ini berputar menggelinding ke bawah. Oke, bentar. Sebentar. Bapak akan menjelaskan dulu. Ada hal yang belum Bapak jelaskan mengenai hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi. Ya, hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ini juga penting ya. Pada hukum kekekalan energi mekanik ini berlaku susah nih malam lah. Nah, gini lah ya. Jadi energi mekanik sebelum itu harus sama dengan energi mekanik sesudah ya. Ini satu, yang ini dua. Nah, ini ada hukum kekekalan energi mekanik benda ketika bergerak menggelinding. Sebelum dan sesudah itu harus sama energi mekaniknya. Maka kalau kita tuliskan adalah EK total ditambah dengan M kali G kali H atau EP lah ya di sini. EP sama dengan ini satu ya, EK total
tambah EP 2 ya sesudahnya. Kata tuh yang mana ya tadi? Jadi kalau kita masukkan setengah M V kuadrat plus setengah I kali omega kuadrat tambah energi potensinya apa? M G kali H ya, MGH. Nah, sama dengan setengah dikali M kali V kuadrat tambah setengah I kali omega kuadrat ditambah M kali G kali H. Ini dalam satu ya, satu kecepatan pertama kayak ini ke kedua ya. Nah ini rumus ini akan sering-sering terbawa ya. Oke. Kemudian selanjutnya tentang momentum ya. Momentum di dalam gerakan melingkar juga ada istilahnya momentum ya. Kalau kita ketahui momentum dulu P sama dengan M dikali V ya, M dikali V. Tetapi pada gerakan melingkar istilahnya bukan P lagi tapi L sama dengan masanya diganti dengan I, kecepatan dengan omega. Jadi gitu ya. Seperti itu, L sama dengan I kali omega. Momen inersia dikali dengan kecepatan sudutnya ya. Sampai sini pahami bagaimana hukum kekekalan momentum. Jadi L1 itu harus sama dengan L2 ya. L1 sama dengan L2. L1 mana yang L1? Ini L1 yaitu I1 ya, I1 L1 sama dengan omega, maaf, I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2 ya. Ini momen inersia pertama dikali dengan kecepatan sudut pertama sama dengan momen inersia kedua dikali dengan kecepatan sudut yang kedua, yaitu tentang momentum, hukum kekekalan momentum. Sebelum dan sesudah itu harus sama. Oke, jadi kalau ini translasi, kalau ini rotasi ya. Kita simpulkan kalau di translasi itu ada istilahnya jarak S, maka di sini ada sudut ya. Kalau di translasi itu ada V, maka di sini ada omega. Kalau di translasi itu ada percepatan, di sini ada percepatan sudut. Kalau di translasi itu ada gaya, ada F, maka di sini ada torsi. Kalau di translasi itu ada massa, maka di rotasi ada I ya. Nih, apalagi kalau mau ada momentum P, kalau di rotasi ada L ya, dan seterusnya. Ini dalam keadaan rotasi dan ini dalam keadaan rotasi. Boleh ya, silakan di pause, diperhatikan lagi. Oke, kalau sudah paham, kita coba untuk mengerjakan contoh soalnya ya, yang berkaitan dengan bagaimana momen gaya dan momen inersia ini berlaku pada gerakan benda. Oke. Kita contohkan yang ini. Oke, yang ini ya, kita contohkan
Nah, kita perhatikan di sini ada benda miring, lintas sampingnya ada bola itu bergerak, ada benda. Taruhlah bahwa dia memiliki momen inersia dengan I sama dengan K M R ya, kuadrat ya. K di sini kalau bisa ganti-ganti sama kalian ya, tergantung bendanya. bergerak seperti ini ya, dengan sudut theta. Nah, di sini terjadi dua gaya. Nah, hukum keberapa? Kedua Newton ya. Hukum kedua Newton itu bahwasanya pada hukum kedua Newton itu gimana? Gimana ya? Jumlah gaya yang terjadi itu sama dengan M kali A ya. Masa ini masa benda. Ada berapa gaya yang terjadi di sini? Ya. Yang terjadi ada gaya luncur ya. Ada gaya luncur dan gaya gesek ya. Ada gaya luncur dan gaya gesek. Di sini ada gaya geseknya. Kenapa ada gaya gesek? Ya jelas, kalau nggak ada gaya gesek kan, mana mungkin dia menggelinding ya. Mana mungkin dia mutar, dia geser aja ke bawah. Berarti F dikurangi dengan gaya geseknya ya. Di sini gaya gesek, di sini adalah F sama dengan M kali A ya. Di kelas 10 dulu diajarkan bahwa gaya meluncur F itu bisa kalian ubah dengan mg sin theta ya. Kalau F sama dengan mg cos theta. mg cos theta. Oh, nggak usah kita cari, nggak gesek aja itu mah dia ya, nanti mg nya. Berarti kalau kita tuliskan adalah mg sin theta, F nya kita masukkan ke sini ya, itu dikurangi dengan F gaya gesek ya. Ini F besar, ini F kecil, ini F besar, ini F kecil, sama dengan M kali A masa bendanya ya. Kemudian min F sama dengan M kali A min mg sin theta ya. Jadi F sama dengan min MA plus mg sin theta. Ini F nya ya. Oke, kita dapat nih persamaan pertama mengenai F. Gaya geseknya itu nilainya ini ya. Nah, kemudian perhatikan lagi ketika dia berputar, yang berpengaruh itu cuma yang ini ya, gaya geseknya ya. Yang gaya gesek yang berpengaruh ya, jari-jarinya adalah R. Maka gimana? Sigma torsi sama dengan I kali alfa ya. Ada gaya gesek saja, berarti F dikali R sama dengan I nya yang mana? Ini yang ini, masukin K M R kuadrat. Kita akan mencari percepatan, itu A per R ya. Alpha itu A per R. R nya pindahkan ke sini, jadi F sama dengan K M R
kuadrat A per R kuadrat ya, karena R nambah 1. R di atas kuadrat, ini R kuadrat. Nah, udah dapat nih. Jadi F sama dengan K M A ya. K itu bisa diganti nanti. Nah, ini persamaan keduanya. Kita masukkan F ke sini, dari sini ke sini. Jadi gimana? K M A ya sama dengan min M A plus MG sin theta ya. Karena ini M bisa dicoret ya. Gimana caranya ya? Jadi ini kan udah dicoret ya, jadi KA min A G sin theta ini boleh pindah keluar, jadi K dikali A plus A sama dengan G sin theta. A K plus 1 sama dengan G sin theta. K plus 1, dari mana K plus 1? Lihat, sebenarnya ini sama dengan sini ya. A dikali K, KA ya, atau AK ditambah A kali 1 ya A. Tinggal A sama dengan G sin theta. Ini kan perkalian dalam kurung, maka pindah terus jadi bagi K plus A plus 1. Nah, ini adalah rumus untuk mencari percepatan saat meluncur. Nah, kalian gunakan rumus yang ini ya. G sin theta per K plus 1 ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami. Oke, kalian nggak usah memahami ini dari mana. Kalian cukup hafalkan rumus ini saja ya. Oke. Jadi rumusnya yang ini untuk menentukan percepatan translasi ketika roda bergerak. Kalau ditanyakan alfanya gimana? Ya. Kalau ditanya alfa, di alfa itu kan A per R ya, atau A itu alfa dikali R ya. Jadi ini kita rubah aja dengan alfa per R, berarti alfa kali R sama dengan G sin theta per K tambah 1. Jadi alfa sama dengan R nya turun ke bawah ya, G sin theta per R K plus 1 ya. Itu kalian boleh gunakan rumus yang ini. Pindah Bapak ke sini lah ya. Bapak pindah ke sini. Ke sini. Jadi alfa itu bisa dengan G sin theta per R ya, K plus 1. Nah, kalian boleh gunakan rumus yang ini. Oke, bisa dipahami. Kalau bisa, udah silakan pause, bisa dicatat. Kemudian lanjut ke slide yang kedua. Tentang bola pejal. Biasanya ditanyakan V ini. Berapakah V yang terjadi ya? Berapakah V ketika meluncur? Kalau tadi kan percepatan. Kalau ini kalian gunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Eka total tambah EP1 sama dengan Eka total. Nah, yang kedua tambah EP2 ya. Karena pertama-tama itu bolanya itu diam, maka
Ini tidak berlaku ya, itu harus bernilai 0 ditambah dengan M G H1 sama dengan setengah M V kuadrat. Tadi gimana? Tambah setengah. Nah, ya, I kali omega kuadrat dikali dengan ditambah dengan M. Nah, di sini EP2-nya nggak ada ya, 0. Karena ketinggiannya adalah 0. Ya kan ada ketinggian di sini nggak ada ketinggiannya. Oke, berarti jangan dulu bola aja lah. Momen inersi ini itu adalah K ya, pakai K aja. Kan banyak M. Biar rumus ini nanti kita temukan, yang kita temukan kita gunakan di seluruh bola-bola atau seluruh benda yang lain ya. Oke. Nah, jadi gimana? M kali G kali H1 sama dengan setengah M kali V kuadrat ditambah setengah dikali K ya, M R kuadrat dikali dengan omega kuadrat. Omeganya kita rubah. Ingat, omega itu adalah V per R ya. Jadi omega itu di sini. V per R dalam kurung ya, kan dalam kurung. Jadi M G H1 sama dengan setengah M V kuadrat plus setengah KM R kuadrat V kuadrat per R kuadrat. Karena R kuadrat sama, kita coret. Terus kemudian M di setiap titik juga kita bisa coret ya. Jadi GH1 sama dengan setengah V kuadrat plus setengah K V kuadrat ya. Kita bisa satukan. Gimana kalau kita satukan? GH1 sama dengan V kuadrat dalam kurung setengah ditambah setengah K ya. Jadi kita pindahkan V kuadrat setengah tambah setengah K atau K setengah sama dengan G kali H1. V kuadrat sama dengan G kali H1 per setengah tambah setengah K ya. Biar setengahnya hilang, atasnya kita kalikan 2, bawahnya juga dikalikan 2 ya. Jadi V kuadrat sama dengan 2GH1 per 1 tambah K. Di V sama dengan akar 2GH1 per 1 tambah K. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan kecepatan bola ketika berada di sini ya. Itu akar 2GH1 per 1 tambah K. Nanti K-nya kamu cari ya. Kalau bola pejal ya, berarti 2 per 5. Kalau bolanya rongga, masih ingat 2 per 3 ya. Kalau misalnya silinder pejal berarti 1,5. Kalau silinder rongga berarti 1 ya, dan seterusnya. Jadi tergantung benda-bendanya. Kalian cukup apa ini harus apa, nggak usah, kalian cukup apakan rumus ini ya. Oke, silakan di pause, kemudian kalian catat ya. Oke, lanjut lagi ke materi selanjutnya tentang tentang ini katrol ya. Tentang katrol kita akan jelaskan. Oke, bagaimana kalau misalnya hubungan dengan katrol ya.
katrol. Ini katrol. Hubungan dengan katrol paling seperti ini. Ini ada jari-jarinya R ya. Katrol. Jadi ini kalau dapat digambarkan lagi. Ini jari-jarinya R, ini gayanya F ke bawah. Ini masa katrol ya. Masa katrol. Paling juga ini searah jarum jam sigma torsi sama dengan I kali alfa ya. Yaitu F dikali dengan R sama dengan ini katrol itu apa? Setengah ya. Setengah M katrol dikali dengan R dikali dengan alfa ya, R kuadrat alfa. Ini kan momen inersia dari katrol. Katrol itu apa? Silinder pejal ya. Katrol itu silinder pejal, kan nilai K-nya itu setengah. Jadi gimana? F sama dengan setengah kali MK kali R kuadrat, alfanya kita rubah menjadi A ya, A per R. R dari sini pindah ke sini jadi R kuadrat ya, coret. Jadi A sama dengan 2F M K ya. Kalian gunakan rumus yang ini untuk menentukan percepatannya. Untuk menentukan gaya kalian gunakan yang ini di atas. F sama dengan setengah M massa dari katrol kali dengan A. Kalian gunakan rumus ini untuk menentukan kalau ada soal seperti ini. Oke, lanjut lagi. Lanjut next. Nah, kalau kayak gini gimana? Ada katrol di sini. Oke. Ada katrol. Nah, caranya adalah kalian harus lihat yang pertama adalah katrol dulu lah ya. Katrol kan kayak gini ya. Nah, ini ke sini ya. Ini yang ini ke sini kan gitu ya. Nah, ini katrol itu kayak gini. Nah, katrol itu ditarik oleh T ke bawah dan ditarik oleh T. Ini T1, ini T2 ke arah di sini ya. Kalau yang ini berlawanan, kalau ini searah jarum jam ya. Jadi kamu perhatikan katrol dulu. Gimana? Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Di sini ada berapa gayanya? Ada 2, yaitu T1 dan T2 sama dengan I kali alfa. Itu ya. Ada 2 torsi. Nanti langsung aja dikali dengan R ya. R ya. Ini negatif. Ini positif ya. Dalam kurung R ya. Kalian bisa menuliskan T2 kurangi T1 sama aja ya. Jangan bingung. R sama dengan ini min T1 kan, min T1 ini plus T2, ini T2 plus. Sama ya kayak tadi. Pejal yaitu setengah M K ya, MK dikali dengan A per R ya. Nah, nanti MK R kuadrat, di sini ada R kuadrat. Nanti ini habis aja, coret aja ya. Berarti T2 min T1 sama dengan setengah MK kali A. Itu dapat persamaan pertama untuk katrol. Kalau udah kita pahami katrol, berarti kita lihat M1 dulu ya. Ini M1 nih. Ini M1. Di sini ke atas ada T ya. Ada T1. Ke bawah ada berat ya.
berarti itu M1 kali G. Berdasar hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A ya. M1. Ada berapa gaya yang berpengaruh? Ada 2. Dan geraknya itu ke bawah. Berarti yang gerak ke bawah jadi positif. Yang gerakan ke atas nih, yang panahnya ke atas jadi negatif. Min T1 plus M1 kali G sama dengan M1 dikali A ya. Ini hukum Newton kedua. Min T1 sama dengan M1 kali G min M1 kali salah ini ya. Ini A harusnya. M1 kali A min, karena ini plus pindah jelas jadi M1 dikali G. Kalau kita kali negatif kali min, maka min kali min T1 ya. Jadi yang ini dikali kali min ya. Kali min. Yaitu T1 min M1A plus M1G. Nah, ini persamaan kedua. Sekarang perhatikan bola kedua, benda kedua. Benda kedua itu kan kayak gini ya. Nah, ditarik oleh T, yaitu M2 ya. Kayak gini kan. Maka berlaku hukum sigma F sama dengan M2 kali A ya. Berarti di sini ada T, cuma T doang yang berlaku kali A. Ini T2. Ini rumus persamaan ketiga. Habis itu gimana? Boleh kita masukkan T1 ke sini, T2-nya ke sini ya. Masukkan, jadi gimana? Jadi T2 berarti M2 kali A min T1 yang ini dalam kurung min M1A plus M1G sama dengan setengah MKA. Nah, ini dikali ini jadi min kali min plus ya, M2 kali A plus M1 kali A min M1 kali G ya, karena min kali plus jadi min sama dengan setengah MKA. Terus karena ada A, berarti min yang ini pindahkan ke situ ya. Ini yang ada A lagi ke sini, berarti M2 kali A plus M1 kali A. Bentar ya, coba aja min setengah MKA sama dengan M1 kali G ya. M1 kali jadi mana? Harusnya sini positif nih. Masih ragu Bapak ya. Oke. Bapak coba hitung dulu ya. Oke. Mudah-mudahan nih tadi apa ya? Tadi itu katrol ya. Katrol. Nah, yang ini ya. Katrol. Jadi hanya kita satukan, berarti A M2 tambah M1 min setengah MK dalam kurung adalah M1 kali G. Jadi A sama dengan rumusnya itu adalah M1 kali G per M2 tambah M1 min setengah MK ya. Dan gunakan rumus ini untuk menentukan percepatan gerakannya ya. Oke. Kalau ini silakan pause. Kemudian kita lanjut ke terakhir ya. Yang terakhir itu yang tentang katrol yang ini. Simpelnya gampang kalau yang ini.
Kalau M2 nya lebih besar daripada M1, maka rumus percepatannya adalah M2 dikali G per M1 tambah M2 tambah setengah kali M ya, rumus ini aja. Oke, jadi tadi kita udah mengenal 3 rumus ya. Ada beberapa rumus untuk gejala ya pada torsi. Oke, sekian dulu dari Bapak. Next kita ke contoh soal ya. Soal, mudah-mudahan di contoh soalnya di next hari Kamis ya, Bapak akan kasih contoh soalnya. Dipahami aja dulu. Nanti Bapak kasih link untuk contoh-contoh soal yang akan Bapak jelaskan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.